Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun dalil mengenai materi yang akan kita bahas ialah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan diselesaikan secara hukum. Dalam sidang pengadilan akan diselesaikan suatu konflik dengan harapan setiap pihak yang terlibat mendapatkan keadilan. Nah, oleh karena itu, norma sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Nah, adapun fungsi norma dalam masyarakat yaitu yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Karena norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Nah, yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Karena norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Karena tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, fungsi norma hukum menurut Donald Albert Rumoko dan Frans Maramis, yang pertama, memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, adapun nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, keadilan komunikatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, yang selanjutnya, perilaku sesuai norma. Peraturan dalam masyarakat atau norma sosial merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota masyarakat di wilayah tertentu yang bersifat fleksibel atau mengikuti perubahan sosial. Norma dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang berdaya lemah, sedang, dan kuat. Berdasarkan urutan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal 4 pengertian norma, yaitu cara atau usage, kebiasaan, folkways, kelakuan, mores, dan adat istiadat custom. Yang pertama, cara atau usage merupakan bentuk perbuatan tertentu seseorang dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Sanksi yang diberikan dari penyimpangan ini berupa celaan. Contohnya, seseorang yang makan dengan mengeluarkan bunyi. Yang kedua, kebiasaan atau folkways,
yaitu perbuatan yang secara sadar diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga tata kelakuan, yaitu kebiasaan yang tidak hanya dianggap sebagai cara perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma pengatur. Dan yang keempat, adat istiadat. Adat adalah aturan yang biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan warisan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, menurut F.D. Holleman dan Salman B. Taniko, hukum adat memiliki 4 corak, yaitu yang pertama, komunal. Artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat yang kuat. Kepentingan perorangan selalu diimbangi dengan kepentingan bersama. Contohnya, hak seseorang atas benda, berfungsi sosial, serta memuat pola hidup tolong-menolong. Dan yang kedua, religius magis, artinya ada kepercayaan terhadap hal-hal gaib seperti roh-roh, makhluk halus, dan kekuatan sakti. Contohnya, adanya upacara sesajen untuk roh-roh leluhur. Yang ketiga, kontan atau konkret, artinya setiap perbuatan harus sesuai dengan pernyataan yang nyata atau yang diucapkan. Contohnya, kata jual digunakan bila diikuti dengan tindakan pembayaran kontan dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Dan yang keempat, visual, artinya hubungan hukum dianggap terjadi bila diberi wujud suatu benda atau tanda yang dapat dilihat. Contohnya itu adanya uang muka dalam jual beli. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.